warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada sahabat-sahabat netizen ya. Nah, kita jumpa lagi di channel saya, Syarifuddin TV. Ini saat ini kita akan coba berbagi atau sharing kepada sahabat karib saya, teman lama dulu waktu di Bandung ya. Sekarang alhamdulillah sudah jadi mudirul ma'had. Ya, nanti kita tanya apa nama pesantrennya dan usia yang masih tergolong sangat muda, kenapa kok memilih untuk tinggal di desa yang padahal waktu itu di Bandung sudah sangat memungkinkan, jadwalnya sudah penuh sekali. Oke, sebelum tanya ke situ, saya ingin minta kesan dan pesan. Alhamdulillah, selama kedatangan teman kami Ustaz Syarifuddin, banyak yang bisa kita ambil manfaatnya, baik untuk kami masih belajar untuk memahami Tibun Nabawi, kemudian terutama untuk santri-santri yang memang kami arahkan apa yang dilakukan oleh santri itu sesuai dengan sunnahnya yang mulia Rasulullah SAW, terutama dalam hal kesehatan. Maka Rasulullah pun itu mengajarkan bagaimana cara kesehatan, dan santri dengan kedatangan Ustaz Syarifuddin ini mereka bisa belajar dan nanti pun kita masih sambung pada beliau untuk terus belajar Tibun Nabawi, sehingga nanti santri-santri kami pun ikut belajar memahami Tibun Nabawi dan mempraktekannya dalam kehidupan kita, sehingga bukan hanya pakaian kita, bukan hanya amal-amal kita yang lainnya, tetapi cara sehat kita pun mengikuti caranya yang mulia Rasulullah SAW, yang mesti banyak keberkahan dan banyak pahala karena sunnah Nabi SAW. Oke, terima kasih untuk kesan dan pesannya ya. Selama kemarin yang pertama kita mengadakan acara pelatihan bekam, yang kedua gurah masal untuk santri-santri. Oke, Ustaz, yang selanjutnya ini saya coba akan tanya sama jenengan ya. Antum itu kan dulu di Bandung, kan saya tahu antum ya, jadwalnya yang ngisi ceramah di sini sehari bahkan biasa 4 kali 5 kali itu pindah-pindah. Di Bandung sudah nyaman, kenapa antum memilih tinggal di Bojonegoro ya, kemudian bukan kampung halamannya sampean ya, itu pasti kan luar biasa ya yang namanya perjuangan itu. Kenapa kok tekad antum itu sangat bagus kan? Satu keberkahan yang memang sudah Rasul janjikan, bahwa ada satu barokah yang luar biasa bagi orang yang mana benar-benar hijrah dari satu tempat ke tempat lainnya karena Allah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang kita ketahui bahwa kalau kita hijrah karena Allah dan Rasulullah, maka kita pun akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maknanya kita akan dapat ridhonya Allah dan ridhonya yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tempat di situ kemudian kita berjuang untuk menggembirakan Rasulullah melalui apa yang kita bisa lakukan. Kebetulan kami Allah berikan sedikitnya bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara manajemen pondok, manajemen madrasah, dan manajemen mengatur masyarakat supaya masyarakat yang mungkin awalnya belum mengenal agama, awalnya belum mau memakmurkan masjid, kemudian mau memakmurkan masjid, awalnya tidak kenal siapa itu Kanjeng Nabi, lebih mengenal bahkan lebih mencintai, sehingga nanti semua orang itu yang ada di tempat ini, itu harapan kami adalah mengenal agama, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, sehingga semuanya jadi orang soleh. Maka kalau semua ini diisi orang-orang soleh, jaminan Allah itu adalah makmur, kemudian rejo royo-royo. Masya Allah, semangatnya ini berarti karena mencintai Rasulullah ya Ustaz. Kalau misalkan ya Ustaz ya, semangat ini untuk anak-anak muda ya, barangkali kan mereka itu kan sudah mengatakan saya usianya sudah terlalu tua untuk belajar agama. Mungkin adakah cerita sahabat atau mungkin cerita dari ulama kita yang bisa untuk memotivasi teman-teman kita di sosial media? Bagi seseorang yang memang dia merasa bahwa umur saya ini sudah terlanjur tua, umur saya ini sudah masuk usia uzur dalam segi belajar, maka dalam belajar tidak ada kata batasan usia, kemudian tidak ada kata terlambat.
gitu. Dan tidak ada kata tidak bisa gitu. Kenapa? Karena kita ini diperintahkan oleh Rasulullah belajar itu dari semenjak kita ini lahir sampai liang lahat. Maknanya tidak ada batasan usia. Kita belajar sampai satu prestasi yang memang diharapkan oleh kita semua. Apa itu prestasinya? Prestasinya sudah diketahui semua orang. Apa? Ketika kita mati kembali kepada yang menciptakan kita, maka Allah tolong kita ini, lisan kita ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya kita ini adalah calon-calon penghuni surga. Gitu. Maka tidak ada batasan usia. Gitu. Satu ketika saya ini datang ke pondoknya istri saya. Kemudian ketika datang ke situ saya bertemu dengan seorang kakek-kakek. Seorang kakek-kakek dari Aceh. Gitu. Maka dia ngobrol dengan saya. Ketika bertanya, dia katakan, "Ustaz dari mana?" "Saya dari Bojonegoro." "Kesini ngapain, belajar juga?" Gitu. Saya bilang, "Saya jenguk adik ipar saya." Kemudian saya tanya balik, "Kesini ngapain?" Gitu. "Masa masih punya santri sebegitu tuanya?" Sudah usia kurang lebih 78 tahun. Gitu. Maka akhirnya dia katakan, "Saya di sini belajar." 78 tahun ya? 78 tahun masih belajar tentang tajwid, tentang Quran, tentang hadis. Itu. Maka akhirnya dia katakan, "Saya ini masih kelas daurah 1." Gitu. Kelas daurah 1. Gitu. Maka ketika kami tanya, "Di kelas daurah 1 dengan siapa saja?" Ternyata bareng dengan cucunya satu kelas di daurah 1. Usia berapa cucunya? Cucunya itu usia kurang lebih 19 tahun. 19 tahun bareng di kelas daurah antara kakek dengan cucunya, yang maknanya kata kakek ini bagi orang-orang yang mungkin mengatakan bahwa telat belajar, sungguh dia sudah berada dalam pemikiran yang keliru. Karena ilmu itu bukan dikejar dari segi usia gitu, sampai sejauh mana ia siap untuk mendekatkan dirinya kepada yang memiliki ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk teman-teman yang mengatakan umurnya telat, kita itu wajib menuntut ilmu ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Oke, Ustaz ya. Ini coba saya akan fokus sekarang ke pesantrennya antum ya. Pesantrennya namanya apa sih? Terus visi misinya untuk apa? Terus kira-kira ini nanti fokus pendidikannya seperti apa? Ya. Nama pondok kita ini adalah Pondok Pesantren Fikrul Ummah, yang mana pondok pesantren ini hasil daripada musyawarah kami dengan guru-guru kami, dan arahan nama ini adalah arahan dari guru kami, yaitu Buya Salimudin Rahman, kemudian Syekh Syar'i, kemudian Buya Ali Ridho gitu yang di Banten sana. Maka mereka mengarahkan satu nama, bahwa mereka ingin semua santri yang lulus ini mereka semua pikir tentang agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kami punya inisiatif untuk mengajukan nama Fikrul Ummah. Karena dalam diri kami ini selalu ada fikir bagaimana umat ini mengenal Allah dan Rasulullah. Itu akhirnya kami sowan. Ketika sowan ke Buya Salimudin Rahman, maka beliau mengatakan, ini adalah nama yang begitu luar biasa. Seandainya nama ini bukan jadi nama tok, tapi menjadi visi misinya pondok, yaitu benar-benar memikirkan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih seperti itu namanya. Kemudian program-program kita ini ada program inti, yaitu ada 3 madrasah. 1 madrasah tahfiz, yang kedua adalah madrasah diniyah, kemudian madrasah dakwah. Itu pertama madrasah tahfiz ini mereka santri-santri difokuskan untuk menghafal Quran. Kemudian ada madrasah diniyah, di mana mereka semua kita ajarkan tentang kitab kuning, bagaimana memahami fikih, terutama kita di sini memahami fikih Syafi'iyah. Itu. Kemudian ada dakwah juga, yang mana dakwah ini adalah cahayanya daripada ilmu ini. Gitu. Jadi ketika seseorang ini punya ilmu kemudian tidak didakwahkan, maknanya seperti dia ini punya minyak wangi, kemudian minyak wangi dalam keadaan tertutup. Dia tahu bahwa minyak wangi ini wangi, gitu. Tetapi orang lain tidak mencium daripada wanginya. Kenapa? Karena tertutup. Gitu. Tapi ketika agama ini didakwahkan, disampaikan kepada yang lainnya, maka seperti orang punya minyak wangi kemudian dibuka, semua orang akan merasakan manfaat wanginya, harumnya, dan hebat wanginya.
Kalau untuk sasarannya Ustaz, kira-kira siapa saja yang bisa pesantren di sini? Apakah ada yang mungkin atau semuanya orang-orang terdekat itu gimana? Kalau usah orang jauh bisa nggak? Sampai saat ini kita ada santri-santri mukim, baik yang berasal dari Bojonegoro, ada yang dari Lampung, kemudian kemarin yang terbaru ada yang dari Bandung, awal Juni, akhir Juni mereka datang, kemudian dari NTT kemarin sudah daftar pula. Itu maka kalau untuk santri mukim memang kami berasal dari beberapa daerah, walaupun kita baru memulai program pondok kurang lebih 3 tahun. Kemudian untuk santri ghairu mukim itu mayoritas mereka berasal dari desa kami, kemudian ada beberapa dari desa luar seperti itu. Dan untuk maslahah dan lain sebagainya menyesuaikan dengan keadaan mereka. Yang penting ada niatan untuk memuliakan agama. Oke. Untuk alamatnya Ustaz, nanti barangkali ada wali santri atau orang tua ingin mondokkan ke anaknya ke sini, alamatnya di mana Ustaz? Ya, alamat kami di Dusun Ngantru, RT 04 RW 03 Desa Sekaran, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Kita kebetulan perbatasan dengan Cepu. Berarti malah lebih dekat ya? Malah lebih dekat ke Jawa Tengah. Oke, terima kasih Ustaz ya. Bagi teman-teman ya yang mungkin ikut mau membantu, ibaratnya menginfakkan ya sedekah jariahnya, ibaratnya mau wakaf atau infak atas nama orang tua bisa ya, karena pondok ini juga menerima dengan tangan terbuka untuk infak, sedekah dan jariah. Mungkin closing statement Ustaz untuk teman-teman yang ada di sosial media tentang semangat untuk talabul ini. Ya, teman-teman netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kita bareng-bareng adalah saat ini adalah saat-saat di mana kata Syekh Al-Aden dari Yaman sana, ini adalah disebut dengan akhir zaman. Itu akhir zaman. Maka di akhir zaman itu orang-orang yang menuntut ilmu itu memang sudah sangat Allah pilih. Jadi menuntut ilmu itu bukan pilihan tetapi murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berada di majelis ilmu, sudah Allah gerakan di majelis ilmu, maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur, sungguh-sungguh belajar ilmu, kemudian mengamalkannya, serta menjadikan diri kita itu manfaat dengan sebab ilmu yang kita miliki, walaupun sedikit. Jadi ilmu yang sedikit kalau diamalkan itu adalah sebaik-baik ilmu dibanding banyak ilmu, tetapi ilmu ini tidak disampaikan. Akhirnya dia sendiri yang tahu ilmu tersebut. Maka semuanya semangat belajar, kemudian semuanya semangat thalabul ilmi. Untuk apa? Untuk bareng-bareng kita menuju jalan yang terdekat meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini adalah salah satu jalan yang paling dekat untuk kita mencari ridhonya Allah. Kata Rasulullah SAW bahwa para nabi, para rasul itu bukan meninggalkan daripada emas dan dirham, tetapi para nabi dan para rasul ini meninggalkan agama, meninggalkan ilmu agama. Siapa yang paling banyak mengambil ilmu agama, maka maknanya mereka semua adalah paling banyak mengambil warisannya para nabi dan para rasul. Oke ya teman-teman, itu barangkali ketika teman-teman ingin konsultasi lebih lanjut ya mengenai pesantren atau mengenai ibaratnya kerohanian ya, terkait agama, ketika ingin bertemu dengan Ustaz Aceng bisa hubungi nomor admin ya yang bergerak di akun ini. Oke, terima kasih ya, karena selain ini saya akan terus bablas di Surabaya. Terima kasih Ustaz ya. Semoga pertemuan kita bermanfaat ya. Semoga nanti kita di lagi masih bertemu lagi oleh Allah SWT. Oke, jangan lupa like, subscribe dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.